Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak pengampu, Bapak dosen pengampu mata kuliah Sirah Nabawiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang Sirah Nabawiyah, yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW. Dan biasanya yang sering kita dengar bahwa sifat Nabi itu kita dengar di Maulid dan ada Maulid Al-Janji, ada Maulid Tiba, terus Simtudur dan lain sebagainya. Bahkan ada ulama-ulama juga yang dengan qasidah-qasidahnya memuji Kanjeng Nabi Muhammad. Yang paling populer yaitu qasidah Burdah milik Imam Busiri. Itu semua memuji Kanjeng Nabi Muhammad SAW, perilakunya dan lain sebagainya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anit harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu tercantum azizun 'alaihi ma anittum. Ini cuma sekilas yang biasa diterangkan oleh Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri bahwa azizun 'alaihi ma anittum itu Kanjeng Nabi itu merasa tidak enak, merasa berat hatinya ketika melihat penderitaan orang lain. Ini pembukaan tentang akhlak Kanjeng Nabi seperti yang ada di qasidah-qasidah Maulid. Terus kita sebagai umat Islam telah diterangkan di Maulid Ad-Diba bahwa yakunu khairul amja wa umatuhu khairul umam. Jadi Kanjeng Nabi itu adalah sosok Nabi yang paling baik. Maka dari itu kita sebagai umatnya merupakan umat terbaik. Nah, ini semua harus kita pertahankan sampai nanti di akhir kiamat. Karena predikat tersebut bukan, kalau menurut kita seharusnya bukan suatu pujian, tapi beban kita untuk senantiasa melakukan hal-hal yang sering dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Pada akhir-akhir ini kita melihat bahwa banyak sekali orang-orang yang mengaku Islam, mengaku cinta Nabi, tapi perilaku yang ditampilkan itu tidak sesuai dengan akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Jadi sudah seharusnya kita sebagai umat Islam ketika ingin melakukan sesuatu, ketika kita didapuk sebagai umat Kanjeng Nabi, umat terbaik, maka kita setidaknya harus mencontoh akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Karena itu kita harus mengerti dahulu bagaimana perjalanan Nabi pada waktu dari sejak kecil sampai beliau mendapatkan wahyu dan beliau wafat. Namun pada video kali ini saya hanya akan menerangkan bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW mendapatkan predikat Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Jadi sangat sulit untuk mendapatkan predikat Al-Amin di kalangan orang-orang yang pada waktu itu zaman jahiliyah, orang-orang yang akhlaknya itu belum sempurna, belum mencapai yang sebaiknya. Makanya Kanjeng Nabi kan
diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Itu merupakan kenapa Nabi diturunkan itu hanya untuk memperbaiki akhlak manusia. Nah, langsung kembali ke cerita sirah nabawiyah, cerita Nabi, bagaimana beliau mendapatkan predikat Al-Amin. Kita tarik dulu latar belakang dari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad SAW merupakan putra dari Abdullah dengan istri Aminah, Sayyidah Aminah. Beliau dari kecil sudah ditinggal oleh sejak belum lahir sudah ditinggal oleh ayahnya, dan beranjak ke umur 6 tahun beliau ditinggal ibunya, yang kemudian selang beberapa tahun juga ditinggal kakeknya. Ini jika kita telisik kembali bahwa sosok Priyantun Agung dengan latar belakang yang amburadul, ya bisa kita katakan, kalau kita survei saja dengan dokter-dokter yang ada pada zaman sekarang ini, bahwa kasih sayang yang paling utama yaitu ibu. Nah, Kanjeng Nabi dari kecil sudah ditinggal ibu. Nah, ini kan menarik kenapa bisa orang yang sejak kecil ditinggal oleh ibunya bisa mendapatkan predikat Al-Amin. Nah, kemudian dengan tekun, Kanjeng Nabi kan dengan tekun mulai beliau mendapatkan predikat Al-Amin, dimulai beliau dipercaya sebagai, pada umur 25 tahun beliau dipercaya sebagai juru dagang saudagar kaya, yaitu Siti Khadijah, yang dengan kejujuran dan kejujurannya beliau dapat menarik para pelanggan untuk selalu membeli barang-barang dagangan yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Dan hal tersebut diketahui oleh Maisaroh. Maisaroh ini laki-laki, bukan perempuan. Maisaroh yang kemudian dilaporkan kepada Sayyidah Khadijah tentang karakteristik Kanjeng Nabi. Nah, dengan kejujuran yang ditampilkan oleh Kanjeng Nabi mengakibatkan sosok saudagar kaya tersebut, Siti Khadijah, mempercayai kepada Kanjeng Nabi. Itu yang pertama. Dengan bisa kita lihat bahwa dengan kejujuran kita akan dapat menarik simpati orang, kita akan dipercaya oleh orang yang belum kita kenal juga. Yang kedua, pada Nabi umur 35 tahun terjadi peristiwa pembangunan Ka'bah. Nah, di situ ada pertentangan dari beberapa kabilah untuk mengangkat Hajar Aswad ke tempatnya kembali. Karena pada waktu itu ketika terjadi cekcok antara beberapa kabilah, Kanjeng Nabi kemudian diputuskan bahwa siapa saja yang memasuki Masjidil Haram untuk pertama kalinya, maka orang tersebut berhak untuk mengembalikan kembali Hajar Aswad ke tempatnya. Lah, atas izin Allah, Kanjeng Nabi lah orang yang pertama masuk ke Masjidil Haram. Namun sikap Kanjeng Nabi ditampilkan dengan sikap yang ramah, adil, dan tidak egois. Ini untuk bagaimana Kanjeng Nabi merespon agar tidak ada perpecahan di antara beberapa pihak. Kanjeng Nabi dengan caranya yaitu
mengambil selembar kain dan kemudian Hajar Aswad ditempatkan di tengah-tengahnya, dan beberapa kabilah ketua kabilah memegang ujung-ujung dari kain tersebut. Nah, ini merupakan solusi yang sangat baik dari Kanjeng Nabi, bahwa penyelesaian sesuatu itu tidak harus diselesaikan dengan kekerasan dan dengan pertentangan. Semuanya bisa diatasi bersama-sama. Ini dua contoh yang sangat ditonjolkan kepada Nabi sebelum Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu, yaitu sebelum Kanjeng Nabi ditetapkan menjadi Nabi, itu Nabi Muhammad SAW sudah mencerminkan akhlak-akhlak yang sangat mulia. Nah, kita lihat sekarang fenomena yang terjadi di Indonesia, bahwa krisis orang-orang yang jujur, krisis orang-orang yang bersikap adil, selalu egois, ini selalu ditampakkan oleh orang-orang yang mengaku bahwa dirinya itu sangat Islamis. Kita bisa lihat saja contoh korupsi yang ditampilkan oleh beberapa oknum-oknum pemerintah kita. Ketika mereka ditangkap, seolah-olah mereka memakai peci dan bersikap kalau mereka itu tidak bersalah, bahwa mereka itu sangat religius. Itu kan sangat memalukan sekali jika ditampilkan oleh orang-orang banyak, dan latar belakang dari Indonesia itu dibangun oleh beberapa agama. Ini yang sangat mencoreng dari akhlak-akhlak yang ditampilkan oleh oknum-oknum tersebut. Yang kedua, ketika pemilu yang terjadi pada pemilu tahun kemarin, antara kedua belah pihak saling mencaci. Ini hal-hal yang sangat tidak patut untuk diumbar. Mereka ingin mendapat kepercayaan dari rakyat, tapi dengan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Kanjeng Nabi, seperti saling menjatuhkan satu pihak ke pihak lain. Cara-cara ini yang sangat tidak Kanjeng Nabi banget. Jadi kepercayaan yang dapat kita peroleh tidak harus dengan menjatuhkan pihak lain agar semua orang memilih kita. Contoh saja beberapa perilaku akhlak yang ditampilkan oleh Kanjeng Nabi, semua itu dapat membuat kita dipercaya oleh orang-orang di sekitar kita. Mungkin fenomena tersebut yang sangat menarik sekali, yang dapat kita ambil pelajaran dari Kanjeng Nabi dan fenomena yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Itu saja dari saya. Terima kasih kepada Pak dosen karena sudah mengajar saya selama 1 semester, dan maafkan apabila ada kesalahan yang saya lakukan sengaja atau tidak. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.